Selamat datang di podcast Nyata, sebuah podcast yang akan menceritakan kisah-kisah misterius maupun kisah-kisah horor yang didasarkan pada kejadian nyata. Episode kali ini, podcast Nyata akan membacakan sebuah kisah tentang hilangnya seorang anak yang bernama Ethan Page. Ethan Page merupakan seorang anak yang lahir dari pasangan Stanley Page dan Julie. Jumat 25 Mei 1979, di pagi yang basah dan berkabut, untuk kali pertamanya, Ethan Page tidak diantar menuju ke halte bus sekolah yang jauhnya 2 blok dari tempat tinggalnya. "Aku sudah besar, aku bisa pergi sendirian," kata Ethan meyakinkan ibunya, Julie. Bocah berusia 6 tahun itu mengenakan pakaian serba biru, jaket, sepatu, topi dari Eastern Airlines, dan tas kain dengan pola gajah sirkus berwarna putih. Ada selembar $1 di tangan kirinya, uang yang menjadi hasil jerih payahnya membantu pekerjaan kecil tetangganya yang berprofesi sebagai seorang tukang kayu. Ethan Page ingin menggunakan uang hasil jerih payahnya itu untuk membeli soda dalam perjalanan menuju halte. "Aku memintanya untuk segera menuju ke kios, cepat-cepat membeli minuman agar tidak ketinggalan bus," kata sang ibu. Setelah siap, Julie menyertai putranya menuruni tangga, mengantarnya sampai sisi jalan, dan matanya mengawasi bocah 6 tahun itu, hingga sosoknya menghilang di ujung belokan. "Itu adalah kali terakhir aku melihat putraku," kata perempuan itu, mengenang hari ketika Ethan menghilang untuk selamanya. Jam demi jam berlalu. Sekitar pukul 15.30, Ethan belum juga pulang dari sekolah. Julie lantas menelepon rumah Chelsea Christina Altman, teman dekat putranya yang rumahnya berada di seberang jalan. Gadis cilik itu mengaku sudah menyediakan tempat duduk untuk sahabatnya itu. Namun, Ethan Page tidak pernah muncul di bus. Ia juga tidak datang ke sekolah. Panik pun melanda hati Julie. Sudah berjam-jam putranya hilang. Perempuan itu mengingat insiden malam sebelumnya, saat ia mengizinkan Ethan main dengan anak tetangga di luar apartemen mereka. Saat mengintip ke bawah, Ethan tidak ada. Julie cepat-cepat menuruni tangga. Jantungnya berdebar keras. Dengan panik ia mencari hingga putranya muncul. "Aku berteriak kepadanya, memarahinya karena membuat jantungku serasa copot," kata Julie. Julie berharap kejadian serupa terjadi, namun harapan itu tidak terwujud. Ia lantas menghubungi polisi, yang sayangnya polisi pun tidak merespon dengan cepat. Berjam-jam kemudian, barulah sekitar 100 polisi datang dan menyisir area sekitar apartemen. Hujan turun dengan sangat lebat pada tengah malam itu. Jejak Ethan Page pun, termasuk sidik jarinya, terhapus oleh guyuran air hujan. Tidak seperti anak hilang lain yang jarang mendapat perhatian publik, kasus Ethan sendiri menjadi isu nasional. Ramai dikabarkan media, salah satunya berkat upaya sang ayah, Stanley Page, seorang fotografer yang menggunakan koleksi foto hasil jepretannya untuk mencari putranya. Ethan yang tidak diketahui keberadaannya dinyatakan meninggal dunia pada tahun 2001. Jasadnya, hidup atau mati, tidak pernah ditemukan. Pada tanggal 30 Januari 2010, Jaksa Distrik Manhattan memutuskan membuka kembali kasus hilangnya Ethan Page.
2 tahun kemudian, muncul pengakuan mengejutkan dari seorang pria yang berada dalam tahanan yang mengaku bersalah atas hilangnya anak yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1972 itu. Namanya Pedro Hernandez dari Mapleseed, New Jersey. Yang kala itu ia berusia 51 tahun. Ia mengaku menculik korban dengan mengiming-imingi minuman soda, lalu mencekiknya sampai mati dan membuang jasadnya ke tong sampah. Nah, itu tadi adalah sebuah cerita dari hilangnya seorang anak yang bernama Ethan Page di New York. Bagi kalian yang memiliki cerita-cerita misterius maupun cerita-cerita horor yang ingin dibacakan oleh podcast nyata, silakan kalian kirimkan ke alamat email yang ada dalam kolom deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast nyata selanjutnya.